Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 2 perempuan mencopet di Pasar Lama Lubuk Sikaping, Pasaman. Seorang di antaranya berhasil ditangkap warga. Tim forensik Polda Sumbar ekshumasi janin bayi hasil aborsi di 50 kota. Sedang mencari ikan, seorang warga Pasaman Barat diterkam buaya. Ibu emang BAP ya? Hah? Tolonglah, ibu emang BAP. Saya yang hilang HP tadi. Saya yang hilang HP tadi di kau pernah kue ke? Karena terdesak, seorang perempuan di Pasar Lama Lubuk Sikaping berupaya membuka hijab yang dikenakannya agar bisa berbaur dengan pengunjung pasar yang lain. Tapi langkah yang dilakukannya justru memperkuat dugaan pengunjung dan pedagang pasar bahwa dirinya memang benar-benar mencopet. Hal ini diketahui setelah seorang pengunjung mengejarnya dari belakang sambil celoteh bahwa perempuan ini adalah pencopet. Dalam waktu yang tepat, seorang pedagang pasar berupaya menahan langkah sang pencopet dengan cara memegang tangannya. Tapi pelaku berontak dan berupaya kabur. Namun langkahnya terhenti setelah pengunjung yang lain beramai-ramai mengerumuninya. Saat diperiksa, ditemukan 2 buah telepon genggam di tangannya. Untuk menghindari amuk massa, pelaku diserahkan kepada polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dia menyebut mereka beraksi 2 orang. Seorang lagi yang dipanggil dengan nama Butet berhasil melarikan diri. Keduanya diketahui tinggal di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi kita berawal dari informasi masyarakat di pasar ada melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan warga Mandailing Natal yang diduga melakukan copet. Jadi diantar ke Polres dengan korban 2 orang. Untuk pengakuan tersangka ada 1 orang lagi temannya, tetapi setelah kita telusuri hanya 1 orang aja. Saat ini, pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman. Sedangkan Butet, pelaku yang kabur, tengah diburu polisi yang telah mengetahui identitasnya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim forensik dari Bidokes Polda Sumbar dan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Padang melakukan ekshumasi terhadap janin bayi di Jorong Kubang Tungke, Nagari Guguk 8 Koto, Kecamatan Guguk 50 Kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian janin melalui autopsi forensik. Jasad janin yang diekshumasi itu diduga hasil aborsi yang dilakukan oleh seorang guru honorer berinisial RA. Setelah ekshumasi dilakukan, tim medis menemukan adanya resapan darah di kepala pada bayi berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia 5 bulan itu. Usai ekshumasi, akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium untuk memastikan apakah bayi itu bernapas saat dilahirkan atau tidak. Untuk mendukung pemeriksaannya, tim juga mengambil tulang paha kanan bayi untuk memeriksa DNA-nya dan akan dibandingkan dengan DNA ibunya. Ada resapan darah di kepala, cuma kalau secara logika kalau memang dia menggunakan obat-obatan untuk memaksa keluar anaknya itu bisa menyebabkan yang resapan kepala darah di kepala. Kita periksa lanjutan nanti ngambil parunya untuk tahu apa dia sudah bernafas atau belum. Kemudian kita ngambil tulang pahanya yang kanan untuk pemeriksaan DNA nanti dibandingkan dengan DNA ibu dan anak. Usianya sekitar 5 bulan. Jenis kelamin laki-laki. Kepolisian akan mendalami kasus dugaan aborsi yang dilakukan guru honorer hasil hubungan gelapnya dengan lelaki selingkuhannya. Baik, dapat kami terangkan mungkin pasca ini mungkin kami akan mendalami
penyelidikan kami apakah ada tersangka lainnya yang terlibat dalam perkara ini. Sampai saat ini untuk saksi yang kita minta keterangan ada 5 saksi. Usai ekshumasi, janin bayi itu dikuburkan kembali di tempat yang sama. Pelaksanaan proses ekshumasi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat setempat yang memadati lokasi ekshumasi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Tim SAR gabungan berupaya mencari Uyun, berusia 55 tahun, yang dilaporkan hilang karena diduga diterkam buaya di Sungai Batang Rosak Sikabau, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat. Kejadian bermula saat korban bersama 8 orang rekannya pergi menembak ikan di Sungai Batang Rosak Sikabau. Namun naas saat berada di tepi sungai, korban tiba-tiba diseret buaya. Rekan korban yang melihat kejadian berupaya menyelamatkan korban, namun tidak berhasil. Peristiwa yang mengenaskan itu dilaporkan rekan korban ke warga setempat dan meneruskan informasi itu ke keluarganya dan posko SAR Pasaman Barat di Simpang 4. Tim SAR gabungan membagi pencarian korban, mulai dengan menyisir sungai dengan perahu karet hingga menyisir sungai di darat. Tim SAR juga menggunakan pesawat nirawak untuk memantau dari atas ketinggian. Bahkan untuk mencari korban yang diduga dibenamkan buaya, tim pencari harus berjalan di sungai dengan formasi berbanjar serta dengan jarak yang dekat antar tim pencari. Korban bersama dengan rekan-rekannya pergi mencari ikan di sungai ini, kemudian naas korban tiba-tiba diseret oleh buaya dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian teman-teman korban beserta masyarakat melakukan pencarian dari malam tadi, namun belum membuahkan hasil. Tim dibagi menjadi beberapa grup, ada yang melakukan penyisiran menggunakan LCR atau perahu karet di sekitar korban diseret buaya, dan kemudian ada juga tim yang melakukan penyisiran atau scouting darat ke arah hulu dan hilir sungai. Hingga Senin sore, pencarian yang dilakukan tim SAR belum membuahkan hasil. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pagi ini hingga Sabtu depan sesuai dengan SOP pencarian orang hilang di air yang ditetapkan Basarnas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tujuh remaja terjebak di daerah Sungai Bange saat mereka berwisata ke daerah itu pada Minggu sore. Ketika hendak pulang, mereka tak bisa menyeberangi sungai karena debit air tiba-tiba membesar karena daerah hulu diguyur hujan deras. Beruntung lokasi mereka terjebak masih dijangkau oleh sinyal telepon genggam. Mereka pun mengabarkan kondisi yang dialaminya kepada rekannya dan meneruskan informasi itu ke kantor SAR Padang. Dengan menggunakan sistem tali temali, sejumlah petugas SAR gabungan mengevakuasi satu persatu remaja yang terjebak air bah itu. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras ditambah hujan yang mengguyur. Meski debit air sungai tidak setinggi saat air bah, namun kondisi itu tetap menyulitkan petugas. Berselang hingga 2 jam kemudian, 7 remaja itu berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Ada 7 orang ekor yang terjebak saat melakukan pemandian di Sungai Bange. Untuk informasi kejadian kami terima itu di kemudian 19.20 kami bergerak ke lokasi dan berkoordinasi di sini bersama masyarakat. Kemudian kami langsung bergerak ke lokasi yang dikirimkan oleh Survivor. Kalau untuk proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar meskipun kita mengalami kendala di sana. Yang pertama yaitu arus sungai yang cukup deras, kemudian dalam juga. Selanjutnya mereka dibawa petugas gabungan ke pinggir sungai untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ketujuh remaja yang berasal dari Padang itu diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Alfi melaporkan dari Padang.